saya di sini untuk mempresentasikan tentang sistem penglihatan. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan mempresentasikan tentang pengertian indera penglihatan. Indera penglihatan berfungsi untuk supaya mata bisa melihat dengan baik dengan sempurna. Indera penglihatan bisa mendeteksi cahaya serta mengubahnya menjadi impuls elektrokimia di dalam sel saraf. Kita membahas tentang pengertian dari indera penglihatan, kita akan membahas tentang strukturnya. Pertama, strukturnya ada kornea. Kornea adalah bagian dari indera penglihatan, yakni bagian berwarna bening tembus pandang yang terletak di paling luar mata. Kornea berguna sebagai tempat keluar masuknya cahaya pertama kali sebelum cahaya nanti bisa masuk ke sel-sel penerima pada bagian dalam mata. Jadi pertama, setelah kornea ada juga pupil. Pupil adalah bagian mata berupa bagian lingkaran hitam yang ada di bola mata, yakni tempat keluar masuknya cahaya ke dalam mata. Pupil ini berguna untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Pupil ada iris. Iris juga menjadi struktur bagian indera penglihatan yang memiliki warna dan letak ada di sekitar pupil. Iris ini yang akan memberi warna berbeda-beda pada mata. Setelah iris ada retina atau yang disebut dengan selaput jala. Retina atau biasa disebut dengan selaput jala adalah lapisan tipis dan sangat peka terhadap cahaya. Letak retina ini ada di bagian dinding terdalam yang berguna untuk menangkap bayangan benda. Retina memiliki reseptor cahaya yang disebut dengan sel batang atau basilus dan juga sel kerucut atau konus. Lensa yang selanjutnya adalah lensa mata. Lensa mata merupakan bagian yang memiliki sifat transparan dan juga lunak. Posisi lensa mata ini ada di bagian iris yang berguna untuk mengemukakan serta membuat cahaya lebih fokus sehingga bayangan sebuah benda bisa jatuh pada posisi yang benar. Hal unik tentang lensa yang merupakan bagian dari indera penglihatan ini adalah memiliki kemampuan yang dinamakan daya akomodasi. Selanjutnya adalah saraf optik. Saraf optik merupakan bagian dari indera penglihatan ini berfungsi untuk meneruskan informasi visual dari sebuah benda yang diterima oleh retina menuju otak. Saraf optik tersebut yang akan mengetahui bentuk sebuah benda yang kita lihat. Ketika saraf optik tersebut rusak, maka inilah yang menyebabkan manusia tidak bisa melihat atau buta. Koroid. Koroid merupakan dinding mata yang berguna untuk menyuplai oksigen serta nutrisi ke bagian mata yang lainnya, terutama retina. Koroid ini umumnya akan berwarna coklat agak kehitaman atau hitam, dan warna ini berguna supaya cahaya yang sudah diterima tidak dipantulkan lagi. Terakhir adalah titik buta. Titik buta merupakan bagian dari indera penglihatan yang berguna untuk meneruskan serta meneruskan berkas-berkas saraf menuju otak. Pada bagian indera penglihatan ini tidak terdapat sel-sel yang peka pada rangsangan cahaya, sehingga pada saat ada bayangan benda yang jatuh pada titik tersebut tidak akan bisa terlihat. Setelah struktur mata, ada yang namanya cara kerja indera penglihatan, yaitu proses pertama dari cara kerja indera penglihatan berawal dari pantulan cahaya yang berasal dari benda yang masuk ke dalam kornea. Cahaya tersebut ditangkap mata lalu seolah dikembalikan oleh beberapa bagian mata yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Informasi yang sudah didapat tersebut kemudian dikirim lagi ke otak. Setelah cara kerja penglihatan, ada juga penyakit-penyakit penglihatan. Yang pertama ada glaukoma. Glaukoma merupakan penyakit mata yang merusak saraf optik mata yang mengirimkan informasi visual kepada otak Anda. Berdasarkan data dari WHO, penyakit ini menjadi penyebab kedua kebutaan terbesar di dunia. Yang kedua ada katarak. Katarak muncul ketika lensa alami mata Anda menjadi seperti kabur. Hampir semua pasien yang usianya semakin tua mengalami katarak. Penyakit ini dapat terjadi lebih cepat pada pasien yang merokok, sering terkena sinar matahari yang signifikan, atau menderita trauma. Juga ada konjungtivitis.
Penyakit ini lebih dikenal dengan sebutan pink eye. Konjungtivitis merupakan penyakit yang paling umum terjadi. Ini terjadi ketika jaringan yang jelas di atas bagian putih mata Anda mengalami radang. Ini juga membuat mata Anda berwarna merah muda dan juga gatal atau berair. Kelopak mata juga memungkinkan akan menutup sedikit sehingga bisa membuat pandangan kabur. Yang terakhir ada ablasi retina. Penyakit ini terjadi ketika retina atau jaringan sensitif mata yang mengirimkan pesan bergambar ke otak Anda keluar dari posisinya. Ini memang sangat jarang terjadi, bahkan beberapa studi mengatakan hanya 1% dari populasi manusia yang mengembangkan penyakit ini. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur bagian sistem penglihatan pada hewan, terutama serangga. Pertama ada lensa. Permukaan depan lensa merupakan satu faset mata yang majemuk. Kedua, kerucut kristalin yang tembus cahaya. Yang ketiga, sel-sel penglihatan yang peka terhadap cahaya. Dan yang terakhir, sel-sel yang mengandung pigmen yang memisahkan omatidia dan omatidia lainnya. Struktur penglihatan pada serangga. Saya akan menjelaskan proses penglihatan pada serangga secara singkat. Yang pertama, cahaya masuk ke mata faset. Yang kedua, rabdom memfokuskan cahaya yang masuk. Ketiga, cahaya kemudian dipantulkan masuk dalam sel optikus yang bertugas menerjemahkan bayangan. Pada kali ini, terima kasih sudah menonton. Bye.